この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Film ini dimulai di sebuah era di mana negara api belum pernah menyerang dan juga harga Lombok belum semahal sekarang ini, Rek. Terlihat 3 orang yang sedang berbincang-bincang dan dari sini para Master Chef sudah mulai mengenali wajah-wajah busuk ini ya. Pria ini bernama Kozuki, dia ini adalah direktur di perusahaan ini, bukan yang paling tinggi jabatannya ya. Kemudian 2 orang ini bernama Kaito dan Marina. Mereka ini adalah sepasang suami istri yang bekerja di perusahaan ini di bagian inovasi produk. Dan perusahaan ini adalah perusahaan energi. Nah, Kaito ini ceritanya tengah mengembangkan sebuah produk menggunakan solar cell di mana pada proposalnya dia mengatakan bahwa teknologi yang ia kembangkan itu memiliki potensi jual yang sangat tinggi melebihi gedok lindri. Sehingga perusahaan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendanai proyek milik Kaito tersebut. Namun sayangnya rencana tersebut tidak berjalan begitu lancar ya. Sehingga dirasa rancangan produk milik Kaito ini sampai sekarang belum juga jadi. Akhirnya pihak perusahaan mendesak Kaito untuk segera menyelesaikan proyek tersebut. Atau pilihan kedua, mereka akan menghentikan proyeknya dan Kaito harus mengembalikan sebagian modal yang sudah mereka keluarkan. Kaito pun kemudian memohon kepada Kozuki untuk memberikan perpanjangan waktu agar dia bisa menyelesaikan proyek tersebut. Dan Kozuki menyetujuinya. Namun dia memiliki syarat bahwa Marina mulai saat ini akan ia jadikan sekretaris pribadi di kantornya. Merasa nggak punya pilihan lagi dan Marina ini pengen banget meringankan beban suaminya. Akhirnya pasangan ini pun menerima persyaratan yang diajukan oleh Kozuki. Dan film ini pun dimulai. Sekretaris Ike Kimochi. Keesokan harinya terlihat ruangan Kozuki ini mulai dibenahi karena mulai saat ini Marina nggak akan duduk bareng suaminya melainkan duduk di dalam ruangan milik Kozuki. Dan meskipun Kaito ini sangat tidak senang dengan persyaratan Kozuki, namun dia nggak bisa berbuat apa-apa dan cuma bisa berusaha sebaik mungkin untuk segera menyelesaikan proyek tersebut. Hari-hari di mana Marina bekerja sebagai seorang sekretaris pun dimulai. Dia ini melakukan semua tugas seorang sekretaris seperti membuat jadwal, merapikan ruangan, dan juga menyiapkan kopi kapal selam untuk Kozuki. Namun dari sini barulah terlihat niatan busuk Kozuki yang sebenarnya. Ya sebenarnya sih sudah kelihatan dari awal yo. Kozuki mengatakan bahwa dia ini meminta Marina menjadi sekretarisnya bukan cuma untuk melakukan pekerjaan umum seperti itu. Dia mengatakan bahwa sebagai persyaratan agar suaminya mendapatkan perpanjangan waktu tersebut, Marina harus mau menuruti semua permintaannya. Termasuk jika dia ingin menikmati bikang anget milik Marina. Mendengar hal tersebut, Marina ini terkejut yo. Dan Marina ini sebenarnya masih ragu karena dia ini istri yang baik yo, bukan cewek nakal seperti itu. Tapi jika dia menolaknya, maka suaminya tentu bakal terjerat dalam masalah yang besar. Dan Kozuki yang sudah master di dunia perbecekan ini, sebagai awalnya dia meminta Marina untuk menambahkan susu murni ke dalam kopinya karena kopinya tadi masih belum terasa manis ya. Dan akhirnya Marina pun menutup tirai bambu ruangan tersebut dan terpaksa memberikan ASI-nya kepada bocah tua nakal tersebut. Setelah selesai, terlihat Kozuki ini begitu sangat bangga yo dan puas akan kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Bahkan meskipun suaminya ada di dekatnya, dia ini nggak bisa berbuat apa-apa yo. Beberapa minggu pun berlalu, terlihat Kaito kini kembali dipanggil oleh Kozuki. Namun Kaito ini masih belum bisa menyelesaikan proyek tersebut. Dan tentu saja semakin lama proyek tersebut nggak jadi-jadi, otomatis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tentu juga tambah banyak yo. Sehingga Marina ini sebenarnya menyarankan kepada Kaito untuk menghentikan saja proyek tersebut. Namun Kaito ini memiliki rasa gengsi yang tinggi sehingga dia ini keras kepala banget untuk tetap melanjutkan proyek tersebut. Mengetahui sifat suaminya seperti itu, Marina ini kemudian memohon kepada Kozuki agar dia bisa meringankan tanggungan yang dimiliki oleh suaminya.
Dan di sini Kozuki kemudian mengatakan bahwa sebenarnya nggak peduli apakah proyek tersebut berhasil atau tidak, nantinya produk tersebut akan tetap saja gagal di pasaran. Karena perusahaan lain kini telah memiliki produk yang lebih bagus lagi. Jadi Kozuki ini otaknya licik banget yo. Berniat agar Kaito ini memiliki hutang yang besar kepada perusahaan. Namun Kozuki kemudian mengatakan bahwa nantinya meskipun Kaito gagal, dia tidak akan menanggung hutang yang besar kepada perusahaan asalkan Marina mau menjadi tempat penanaman benih tongkol jagung biji 2 miliknya. Dan merasa nggak punya pilihan lain, akhirnya sejak saat itu Marina pun terpaksa menjadi lahan bercocok tanam milik Kozuki. Marina pun kini sering banget pulang malam karena dia ini sering diajak pergi rapat oleh Kozuki, seperti bertemu dengan temannya dan juga dengan presiden perusahaan. Dan pada poin ini Pak D udah mikir, waduh Mbak Marina bakal buat prasmanan ini. Tapi ternyata enggak, Pak D aja yang suuzon. Dan setelah selesai hangout, mereka ini selalu saja mampir ke hotel untuk menikmati jajanan Kinder Crot milik Marina. Dan begitu seterusnya, sampai pada poin Marina ini lupa dengan tujuan awalnya kenapa dia mau menjadi sekretaris pribadi Kozuki, yaitu ingin meringankan beban suaminya toh. Namun sekarang Marina ini justru merasa bahwa kegiatan itu sudah menjadi rutinitas yang normal baginya, dan dia ini sekarang juga sudah sangat hafal banget dengan rasa batang singkong milik Kozuki. Dan inilah kisah tentang kehancuran seorang istri yang baik dan menjadi istri yang bejat. Dan film ini pun berakhir.